Shalom, selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 2 Oktober 2022. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita sejenak membuka, membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai tidur kami ya Tuhan, dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membuka, membaca, bahkan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memaknai apa yang sudah kami renungkan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Firman Tuhan. Tema kita pada renungan hari ini, bertahanlah, tumananko. Tidak mudah untuk bertahan menghadapi persoalan hidup ini. Mengapa? Karena persoalan terjadi dalam kehidupan kita kadang muncul dengan tiba-tiba, apalagi jika kejadiannya beruntun. Yang satu belum selesai, persoalan lain muncul lagi. Dalam kondisi seperti ini, kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan. Apakah memilih untuk bertahan, berdiam diri, atau lari dari kenyataan? Sesungguhnya sebagai orang percaya, kita bisa saja menyerah, tetapi tetap bertahan karena kita yakin bahwa ada sumber pertolongan kita. Daud mengalami konflik batin yang sangat berat ketika ia tahu bahwa anaknya Absalom berniat membunuhnya karena ingin mengambil alih jabatannya sebagai raja. Di samping itu, banyak orang di sekitarnya yang bangkit melawan dan menyerang. Bisa kita lihat pada ayat yang kedua. Bisa dibayangkan jika seorang ayah juga adalah seorang pemimpin dikhianati oleh anaknya sendiri, bahkan berusaha membunuhnya, sekaligus pula menghadapi orang-orang yang melawan dan menyerangnya. Ternyata Daud tetap bertahan. Ia tidak goyah sedikit pun terhadap ancaman yang dihadapi. Hati Daud sangat pedih ketika ia tahu bahwa Absalom, putranya sendiri, sedang berusaha membunuhnya. Namun bagi Daud, kefasikan harus dilawan dengan kebenaran. Ia tetap bertahan karena ia sangat yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Di ayat yang keempat a. Dalam surat Madatu dikatakan, apa, opuang kamu motu balulang parindingku, kamu motu kamala birangku, sia kamu motu membangun ulungku. Kekuatan dan perlindungan kita adalah Tuhan.
Dia akan selalu menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Amin firman Tuhan. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau pimpin sertai kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan dalam menjalani hidup yang masih Engkau kurniakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Selamat pagi, Shalom.